teman-teman di acara iCommunity Level Up Club ya. iCommunity adalah sebuah platform komunitas pebisnis dan profesional dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network. Berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Nah, buat teman-teman yang belum kenal, perkenalkan nama saya adalah Juanda Rovelim. Saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang F&B ya. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity dan digital marketer. Beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Kemudian juga ada buku Naked Sales, e-book Ghost Kitchen, dan Game Card Digital Marketing is Fun. Nah, Game Card ini adalah satu-satunya di dunia yang menggabungkan antara e-course digital marketing dengan permainan kartu secara offline. Ya, jadi teman-teman bisa belajar digital marketing bersama teman, keluarga, ataupun rekan-rekan kerjanya. Nah, kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com. Nah, apa sih iCommunity? Ya, seperti tadi saya bilang, iCommunity adalah sebuah platform, ya, sebuah platform komunitas pebisnis dan profesional. Dengan visi kita ingin menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional yang terbesar di dunia. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan ke dalam misi kita, yaitu kita ingin merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, serta menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan masyarakat. Tagline kita, Share Network, Grow Network. Nah, tujuan dari iCommunity ini dibuat, ya, kita ingin mempersatukan anggota iCommunity dalam ikatan persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai-nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, serta membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, tentunya di dalam sebuah komunitas kita memiliki kode etik, di mana kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk saling berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberi sanksi. Nah, itu sekilas tentang tujuan dan kode etik di dalam komunitas iCommunity. Nah, seperti biasa kita ingin mendengarkan nih sharing-sharing yang sangat luar biasa. Nah, di luar sana juga kita lihat banyak sekali orang-orang yang menawarkan emas gitu ya. Menawarkan emas mulai dari yang dibilangnya emas cilik yang harganya cuma 5.000, 7.000 rupiah gitu ya. Benar nggak sih itu emas seperti itu bisa sebagai tempat kita untuk berinvestasi buat orang-orang yang nggak punya duit gitu ya, ataupun misalnya ada orang yang ngajakin trading emas gitu ya, robot-robotan ya. Nah, baik nggak sih itu seperti itu? Nah, kita coba tanya dan coba kita dengarkan sharing-sharing nih dari Ibu Sylvia Karina ya. Beliau adalah Business Development Executive dari Public Gold ya, sebuah perusahaan emas dari Malaysia yang sekarang juga sedang ekspansi ke Indonesia. Nah, untuk waktu dan tempat, saya persilakan Bu Sylvia, kasih tepuk tangannya yang meriah untuk Bu Sylvia. Yeay, silakan Bu Sylvia. Terima kasih Pak Juanda. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya jelas ini Pak? Jelas, jelas.
Iya, karena kebetulan saya sedang di luar kota, jadi takutnya sinyalnya apa namanya kurang bagus. Mudah-mudahan bagus ya. Siap. Oke. Selamat malam Pak Juanda, Koboni, dan Bapak Ibu semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia. Saya Business Development Executive dari Public Code Indonesia. Malam ini senang sekali diizinkan untuk sharing dengan iCommunity yang saya juga mungkin ini pengalaman pertama saya untuk join di iCommunity dan saya sangat senang sekali seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Juanda ya bahwa sekarang ini banyak toko emas atau pengusaha emas yang menawarkan emas dengan beragam macam gramasi, harga ya. Ada yang mulai dari harga ribuan sampai dengan mungkin yang gramnya besar seperti itu. Nah, namun sebelumnya di sini mungkin Bapak Ibu semua tentunya sudah tahu, sudah menguasai tentang simpanan emas itu seperti apa. Tapi saya mohon izin untuk kita mereminder lagi diri kita untuk mengingat lagi mengapa simpanan emas itu menjadi penting. Karena mungkin kita bisa memiliki investasi dalam bentuk yang lain seperti properti dan lain-lain. Tapi emas itu kenapa harus kita miliki? Ya, jadi saya izin sharing PowerPoint dulu. Siap. Oke, pertama kita perlu untuk mengenali kenapa penting untuk menyimpan emas. Nah, karena emas itu kan merupakan logam mulia dengan karakteristik yang stabil, tidak berubah zat, tidak beroksidasi di udara normal, dan mengandung unsur murni. Nah, emas biasanya digunakan untuk koleksi dan simpanan. Ya. Jadi, memang sifat dasarnya emas sendiri tidak berubah zat, walaupun kita simpan dalam jangka waktu yang lama. Biasanya mungkin ada yang dari zaman orang tua dulu simpan emas di lemarinya, kemudian di bawah kasur dan lain sebagainya. Tapi disimpan berapa lama pun emas itu tidak berubah dan tidak beroksidasi ya, tidak seperti zat yang lain. Nah, kenapa penting untuk menyimpan emas? Yang pertama, aman. Dari segi keamanan, emas dinilai sangat aman untuk dijadikan sebagai instrumen simpanan. Nah, kalau kita bandingkan, jika kita memiliki uang dan hanya kita simpan di tabungan saja, maka uang tersebut perlahan bisa menghilang. Nah, menghilangnya tersebut dikarenakan adanya biaya administrasi, suku bunga, dan lain-lain. Sedangkan kalau kita menggunakan uang itu untuk membeli emas, nah maka nilainya akan cenderung stabil, bahkan berpotensi untuk terjadinya penambahan nilai. Nah, kalau kita lihat juga memang harga emas itu fluktuatif ya, naik turun. Tapi pada saat kemarin pandemi melanda di semua negara gitu ya, dan menjadi satu isu yang besar, maka harga emas ini justru mengalami kenaikan. Nah, di saat mungkin kondisi ekonomi global sedang tidak menentu, justru emas di situ menunjukkan bahwa emas memiliki sifat yang aman, sehingga pada saat terjadi kondisi seperti itu, justru harga emas semakin menguat. Nah, kemudian yang kedua, terlindungi. Jadi kan kita juga sudah tahu ya bahwa inflasi dan deflasi itu masalah klasik yang sudah ada sejak dulu. Nah, dua kondisi ini yang bisa membuat aset kita menurun atau uang kita menurun nilainya. Nah, salah satu untuk kita bisa terhindar dari masalah inflasi dan deflasi itu adalah dengan menyimpan emas. Ya, karena kalau kita sudah alihkan dana kita ke dalam bentuk emas, maka itu akan terhindar dari inflasi dan harganya itu akan terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu ke depan gitu. Seperti kalau kita lihat di kitco.co atau di situs-situs yang menampilkan harga emas, kalau kita lihat di jangka waktu 10 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang, itu terlihat
kenaikannya. Jadi kalau misal kita bandingkan antara kita menyimpan uang dengan kita menyimpan emas, tentu terlihat perbedaannya. Karena uang ada decline-nya, sementara emas tidak ada. Kemudian yang ketiga, mudah dicairkan. Nah, mungkin yang kita tahu juga investasi atau simpanan itu banyak jenisnya ya. Mulai dari yang memiliki tanah, properti lain, atau juga kendaraan, investasi-investasi dalam bentuk lain. Tapi emas ini merupakan salah satu yang likuiditasnya paling tinggi. Nah, oleh karena itu, ini menjadi salah satu alasan kenapa banyak orang berminat untuk simpan emas. Nah, biasanya kalau instrumen yang lain itu perlu waktu perlu waktu lebih ya untuk bisa kita mencairkannya. Seperti misalnya kita punya kendaraan yang mau kita jual atau kita punya rumah yang mau kita jual, itu tentunya kita memerlukan waktu untuk bisa menjualnya. Walaupun sama bagusnya ya, sama bagusnya menyimpan dalam bentuk properti, dalam bentuk emas, dalam bentuk yang lain juga sama bagusnya, tapi kelebihan emas adalah karena likuiditasnya itu tinggi. Kita butuh hari itu untuk mencairkan atau menukarkan emas kita ke dalam bentuk uang, maka akan bisa langsung dicairkan ya, karena toko emas juga cukup mudah untuk dijumpai. Kemudian tempat-tempat gadai juga banyak yang menerima emas, terutama logam mulia 24 karat ya, untuk bisa digadaikan, sehingga kita bisa langsung mengambil dana pada saat itu juga. Nah, selain itu juga nilai emas mengikuti harga pasar internasional, sehingga kalau kita pada saat kita akan mencairkannya atau menjualnya, itu kita sudah punya patokan harganya ya. Kita bisa melihat dan semua itu terkontrol karena harganya mengikuti pasar internasional. Kemudian yang keempat, nah ini nilai plusnya yaitu menguntungkan. Nah, tapi disclaimer dulu ya, bahwa untuk emas sendiri, kami juga Public Gold sebagai perusahaan penjual emas tidak pernah menjanjikan kepada customer bahwa emas itu akan bisa memberikan keuntungan sekian persen per bulan ataupun per tahun. Nah, tapi di sini sisi menguntungkan dari emas yaitu karena harga emas yang stabil, bahkan cenderung meningkat dalam jangka waktu yang panjang ya. Kemudian kalau misal kita lihat harga emas dari hari ke hari itu memang ada fluktuatif, naik turun. Tapi emas ini cocok untuk dijadikan simpanan jangka panjang, karena kalau dalam jangka waktu yang panjang itu akan terlihat pergerakan naiknya seperti apa. Nah, yang kelima, emas itu rendah resiko ya. Jadi karena emas itu tidak menjanjikan keuntungan berapa persen kepada para penyimpannya, maka dari itu emas juga memiliki resiko yang sangat rendah. Ketika kita membeli emas, itu kita membayar, kita langsung dapat fisik emasnya, kita simpan sendiri di rumah, di brankas, atau kita titipkan di safe deposit box, dan untuk kepemilikannya itu seutuhnya milik kita, dan kita sendiri yang bisa menentukan mau berapa lama kita simpan emas tersebut ya. Apakah kita simpannya dalam jangka waktu menengah atau jangka waktu panjang sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan yang ingin kita capai gitu. Nah, biasanya memang orang menyimpan emas ini untuk tujuan-tujuan yang lama gitu ya. Untuk biaya pendidikan anak, untuk mungkin ingin punya rumah di masa depan ya, kalau mungkin yang usianya masih muda, atau misal yang Bapak Ibu yang sudah punya bisnis juga ingin memiliki instrumen simpanan atau investasi yang aman, yang mungkin bisa ketika terjadi sesuatu dengan bisnisnya itu bisa mengcover gitu ya. Karena contohnya mungkin ada yang di bisnis kuliner dan pariwisata yang kemarin juga mungkin terkena dampak pada saat pandemi. Nah, kalau misal pebisnis itu punya cadangan emas gitu yang disimpan, nah maka emas itu bisa menyelamatkan pada saat kondisi tertentu seperti itu gitu. Jadi emas yang kita simpan itu bisa menyelamatkan kita
pada saat kondisi yang tidak kita duga sebelumnya. Nah, itu mungkin sharing sedikit mengenai logam mulia. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan Public Gold kepada Bapak Ibu semua. Jadi Public Gold ini sudah berdiri sejak tahun 2008, berkantor pusat di Pulau Pinang, Malaysia, dan kini Public Gold telah memiliki banyak entitas anak perusahaan. Ya. Nah, ini untuk struktur bisnis dari Public Gold, yaitu Public Gold pertama memiliki Public Gold Mint atau percetakan emas sendiri, kemudian punya Public Gold Marketing, di mana di sini Public Gold memasarkan logam mulia dan produk-produk lainnya. Kemudian juga Public Gold Jewelry, ada perhiasannya. Kami juga sudah ada e-commerce-nya yang bernama PG Mall. Kemudian juga ada e-money juga yang bernama e-wallet. Kemudian ada safe deposit facility-nya, Public Safe SDN BHD. Terus juga ada tourism industry karena kami punya museum sendiri, dan kami juga punya program CSR, Public Gold Foundation. Nah, salah satu program CSR-nya Public Gold adalah memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia maupun Malaysia untuk aware terhadap simpanan emas. Nah, oleh karena itu saya juga saat ini sedang berada di Palangkaraya untuk juga memberikan edukasi. Kemudian punya koperasi dagang emas ya, atau KDE. Dan untuk bisnis-bisnisnya sendiri, ini memang belum semua masuk ke Indonesia. Untuk yang sekarang sudah masuk ke Indonesia, itu adalah Public Gold Mint atau percetakan emasnya, kemudian penjualan logam mulia, e-commerce, e-wallet, dan juga CSR-nya yang sudah berjalan. Nah, untuk yang lainnya seperti perhiasan dan lain sebagainya, mungkin nanti ke depannya akan masuk juga ke Indonesia. Nah, Public Gold juga merupakan salah satu perusahaan emas yang terbesar di Malaysia dan telah memiliki banyak cabang di Malaysia ya. Di setiap kota di Malaysia itu ada cabangnya Public Gold, dan Public Gold telah memiliki museum emas tersendiri, satu-satunya perusahaan emas yang memiliki museum emas di Asia Tenggara yang bisa dikunjungi oleh semua masyarakat sebagai salah satu destinasi wisata. Dan untuk di Indonesia sendiri, Public Gold saat ini telah memiliki 3 cabang. Yang pertama ada di Jakarta, beralamat di Ruko Duta Emas Fatmawati, Blok C2 nomor 7. Kemudian untuk yang kedua ada di Bandung, di Jalan Lengkong Kecil nomor 2. Dan yang ketiga ada di Yogyakarta, ya, di Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 14, Yogyakarta. Dan saat ini memang kami akan terus membuka cabang sebanyak-banyaknya di Indonesia. Ini merupakan kota-kota yang akan kami buka kantor cabangnya. Saat ini yang sedang mungkin sebentar lagi akan dibuka yaitu Banjarmasin dan juga Surabaya. Dan kota lainnya akan segera menyusul secepatnya. Kemudian kami juga telah memiliki pabrik sendiri di Indonesia dan kami telah mengeluarkan emas cetakan sendiri. Nah, ini untuk emas cetakan kami ada seri klasik gold bar yang berukuran 10 gram, 50 gram, 100 gram dengan desain pada gambar. Kemudian kami juga punya dinar. Saat ini baru berukuran 1 dinar dan akan segera launching juga untuk ukuran dinar lainnya. Dan kami juga punya seri gift series ya. Nah, gift series ini akan kami keluarkan juga seri-seri yang temanya lebih Indonesia gitu. Nah, di Public Gold sendiri kami memiliki program yaitu selain membeli emas secara langsung, artinya customer membeli emas secara cash atau full payment lalu akan mendapatkan emasnya secara langsung, kami juga memiliki program Easy Payment Plan yaitu pembayaran secara bertahap atau
mungkin bisa disebut juga sebagai cicilan emas, tapi kami tidak mengenakan bunga sama sekali untuk cicilan ini dan bisa dibayar sampai dengan 12 kali. Nah, kami juga punya program pre-order emas, di mana di sini customer bisa membeli emas mulai dari nominal terkecil 100.000, tapi masih dalam bentuk pre-order ya. Karena fisik emas di Public Gold ini mulai dari 0,5, 1 gram, kemudian 1 dinar, 10 gram, 50, dan 100, sehingga kalau ada yang mau beli emas, tapi mungkin belum mencukupi uangnya daripada beli emas yang kecil-kecil gitu ya dengan harga yang lebih tinggi, nah kami menawarkan program pre-order emas ini. Mulai dari 300.000 atau bahkan sekarang 100.000 pun sudah bisa. Nanti akan dapat 0,1 sekian gram untuk yang 100.000. Kemudian itu kalau sudah mencapai gram yang diinginkan, misal sudah terkumpul 1 gram atau 10 gram, maka fisik emasnya bisa ditarik kapanpun. Karena sistemnya kami sistem pre-order gitu. Jadi customer berhak untuk mengambil fisik emasnya kapanpun, hanya tinggal membayarkan biaya cetak di akhir, seperti itu. Nah, kurang lebih untuk websitenya kami bisa dibuka seperti ini. Nah, kami juga di sini menawarkan pembelian emas yang secara online atau melalui website. Jadi customer dimanapun berada, di wilayah manapun, bisa membeli emas di kami, dan kami telah bekerja sama dengan jasa pengiriman yang sudah berasuransi juga. Nah, di sini kami bekerja sama dengan RPX dan juga JNE. Nah, kenapa kami ingin terus membuka cabang-cabang baru di seluruh Indonesia? Itu karena memang kalau dibandingkan dengan Malaysia sendiri, Indonesia jauh populasinya jauh lebih tinggi. Namun mungkin memang tingkat awareness-nya saja yang di Indonesia ini masih perlu dibangun, sehingga kesadaran orang untuk menyimpan emas untuk masa depannya itu masih perlu untuk diedukasi seperti itu. Nah, yang akan segera launching dari kami yaitu ada aplikasinya juga, sehingga lebih memudahkan untuk customer bisa beli, bisa jual kapanpun. Nah, kemudian ini juga selain seri-seri yang tadi, kami punya seri Batman seperti ini, kemudian seri Spider-Man, seri Juventus juga bagi para kolektor emas ini bisa mengoleksi emas kami. Nah, selain itu kami juga punya 0,5 gram seri Thank You keluaran baru kami. Ini mohon maaf saya tampilkan, siapa tahu di sini karena memang kebanyakan mungkin yang sudah punya bisnis barangkali sedang mencari partner untuk mungkin mengeluarkan hadiah-hadiah untuk customer, untuk koleganya. Nah, mungkin bisa salah satu referensinya adalah dengan memberikan emas berukuran 0,5 gram ini yang bisa dijadikan sebagai gift ya. Nah, kami juga sering sekali memberikan promo-promo, di antaranya promo seperti ini, ada pembelian 100 gram gratis 0,5 gram seperti itu. Jadi kurang lebih itu mengenai Public Gold, dan ini untuk kontaknya. Dan Public Gold sendiri terbuka untuk menerima kerjasama dalam bentuk apapun, yang mungkin di sini Bapak Ibu yang punya bisnis mau kolaborasi, mau berbisnis dengan Public Gold itu juga bisa, dan bisa menghubungi ke kontak ini. Mungkin itu dulu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, thank you Bu Sylvia atas perkenalannya dan sharing singkatnya. Dan mungkin di sini banyak yang bertanya-tanya nih ya, mungkin banyak sekali pertanyaan. Mungkin saya mewakilkan dulu nih yang pertama gitu ya. Apa sih bedanya emas yang di Public Gold dan sekarang kan kita tahunya Antam gitu ya. Dan kalau kata orang nih, kalau emas bukan Antam tuh nanti harganya jatuh gitu ya. Nah itu benar nggak sih? Nah, kayak gitu.
Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi mungkin saya nggak sebut merek ya, tapi mungkin merek sebelah itu karena sudah lama dan juga merupakan salah satu BUMN, jadi masyarakat Indonesia memang lebih kenal dengan merek tersebut. Tapi di sini kalau misal kita berbicara mengenai produk sendiri antara Public Gold dengan merek sebelah, itu sebetulnya dari segi emasnya sendiri, gramasinya, mohon maaf, karatasenya dan juga kemurniannya itu sama, Pak. Karatasenya, kemurniannya sama, hanya beda merek saja, seperti Honda dengan Yamaha, seperti itu. Hanya beda di merek saja. Nah, terkait dengan anggapan masyarakat di luar, oh kalau bukan merek itu, maka di pasaran akan jatuh ya harganya, atau mungkin toko-toko emas lebih banyak yang menerima merek yang sana gitu. Nah, terkait hal itu, Public Gold sendiri sudah mencoba nih Pak untuk mendatangi tempat-tempat gadai, salah satunya Pegadaian, untuk coba nih kita mengetes emasnya Public Gold, kemudian mencoba untuk menggadainya juga sudah pernah, dan dihargainya sama. Mungkin Oke. akan berbeda di Pegadaian, di tiap kota itu mungkin berbeda. Tapi yang sudah saya buktikan di Jakarta itu dinilai sama, kemudian kita juga coba jual di pasaran ke toko emas biasa, itu dihargai juga sesuai dengan harga emas pada saat tersebut gitu. Oke. Nah, di sini ada Pak Boni nih. Pak Boni mungkin boleh kasih tips-tips nggak ya, bagaimana sih untuk berinvestasi emas yang baik gitu ya, seperti itu. Oke, Ke mute, Pak Boni ke mute ya. oke, oke. Terima kasih Pak Juanda. Kalau buat tips ya, yang paling simpel untuk menjual emas itu adalah kita menjual kembali emas sesuai dengan brandnya. Itu untuk mendapatkan harga terbaik. Karena kan kalau kita umpama punya brand A, saat kita mau jual ke toko dengan brand B kan, tokonya pun itu kan ingin mendapatkan keuntungan ya. Karena Oke. eh, karena kondisinya seperti itu, memang disarankan agar harga yang kita dapat adalah harga yang terbaik adalah kita menjual kembali. Umpama dia punya brand A, juallah kembali ke tokonya, outlet resminya. Itu tips pertama ya buat kalau untuk kita yang ingin jual emas. Yang kedua adalah saat kita mau membeli emas itu pastikan dulu nih apakah eh, perusahaan yang menjual emasnya itu ada komitmen untuk dia membeli kembali produk yang dia cetak. Khususnya ini berlaku buat perusahaan emas yang mengeluarkan edisi 0, sekian gitu kan, ada yang sekarang seperti yang disebut Pak Juanda itu dia ada yang keluar 0,0 sekian. Nah, sudah kita berkeliling gitu dapat informasi itu yang harga emas yang 0, sekian ketika mau dijual, ketika mau digadai, ternyata nggak segampang itu. Bahkan perusahaan yang mengeluarkan emas seperti itu ketika kita mau buyback, umpama ada 0, sekiannya ada beberapa keping gitu. Ketika kita mau menjual, yang pertama kerugiannya adalah selisih harga ketika kita beli dan mau menjual kembali itu bisa sampai 20%. Itu bahkan bisa dianggap walaupun dia 24 karat, ini dia kan ada selisih ya. Ketika kita beli dan kita mau menjual kembali itu ada yang namanya spread. Nah, ketika kita mau menjual emas yang terlalu kecil seperti ini, itu selisihnya bisa sampai 20%. Sementara kalau kita beli dengan gram yang lebih besar, umpamanya yang ada di Public Gold, jadi mulai dari 1 gram itu hanya sekitar 9%. Jadi daripada kita bela-belain sudah pegang fisik emas yang 0, sekian, lebih baik kita simpan aja uangnya, sesudah terkumpul baru dicetak dengan ukuran yang lebih besar. Itu tips yang kedua.
Terus tips yang ketiga itu adalah sebaiknya kita simpan emas itu mulai aja. Beberapa orang itu menyimpan emas itu dia memperlakukan emas itu seperti simpan saham ya. Saham kan itu orang-orang berharap membeli di harga rendah, ntar harga tinggi baru dijual. Nah, yang berbeda dengan emas adalah di emas itu sangat sulit kita menentukan harga rendahnya. Karena emas itu kan yang faktor yang mempengaruhi harga emas itu adalah seluruh dunia ya. Bukan seperti di saham mungkin bisa digoreng atau apa gitu. Nah, karena itu di emas itu lebih disarankan kita simpan secara konsisten aja. Karena kalau kita bilang rendah, ketika kita beli dan ntar naik sedikit kita jual, kita mengira harganya sudah tinggi. Ternyata dia bisa lebih tinggi dan ketika kita mau membeli itu kan ada selisih yang tadi saya sebut ada yang namanya spread begitu ya. Nah, spread ini sebenarnya dia baru bisa tertutupi sesudah kita menyimpan emas antara 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Dan dan ya, dan secara ini ya, kalau kita perhatikan harga emas internasional, dia bisa memberikan return per tahun itu anuitasnya sekitar 10%. Kalau kita bandingkan dengan reksadana, dengan deposito yang eh, yang dianggap aman seperti itu, sebenarnya simpan emas itu lebih, selain dia ada sisi amannya juga dapat, dia juga memberikan return yang agak lumayan nih. Secara anuitas bisa memberikan 10%. Jadi begitu sih kira-kira. Oke. Konsisten, pilih produk yang sesuai. Tipsnya seperti itu aja. Oh, ini juga saya baru tahu nih ya. Berarti dari spread itu rata-rata baru ketutup sekitar berapa? 1 tahun, 2 tahun ya? Ya, Oke. Nah, jadi itu buat ini ya Pak, dalam kondisi normal diambil rata-rata ya Pak. Karena oke. kita kan nggak bisa bilang tahun ini bakal baik, tahun besoknya seperti apa gitu. Ya, tapi poinnya adalah by average kalau mau simpan emas bukan buat cepat kaya gitu ya, Ya tetapi betul. tetapi untuk lebih ke jangka panjang karena dari sisi spread-nya kan ada harga jual dan harga belinya itu biasanya baru ketutup kalau dalam kondisi pasar yang stabil gitu ya, itu baru ketutup sekitar 1 Ya. tahun gitu ya. Oke. Kecuali harga emasnya tiba-tiba melonjak lah ya, kayak kemarin tiba-tiba jadi di atas 1 juta, nah itu langsung Ya. simpan tuh kayak gitu. Ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya, silakan kita bisa open discussion aja ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah berencana untuk nabung emas atau mau beli emas nih yang cilik-cilik itu ya. Nah, atau sekarang malah punya simpanan emas nih seperti itu. Nah, mungkin silakan kalau mau diskusi kita bisa open discussion. Yes, Mau ada tanya, ya Pak Yan, silakan mau Pak Yan. tanya izin. Yang pertama untuk Boni ya. Saat ini gimana? Ini over sekarang posisi sekarang nih apa US rupiah 15.500 ini harga emas ini over value apa masih stuck ya, masih sideways ya? Itu pertanyaan saya yang nomor 1. Untuk pertanyaan yang nomor 2 untuk Sylvie, biasanya ada public good ini kalau ada acara gini ini ada door prize-nya 0,5 gram. Kok hari ini kamu nggak bagi-bagi emas 0,5 gram? Waduh, Aduh, pengen. saya juga pengen, Pak. Silakan Pak Boni. Oke, yang ini buat pertanyaan Pak Yan ini sepertinya ini ya lebih bermain di Trading. pasar komoditi mungkin gitu ya, Pak Yan? Bukan, maksud saya kalau kita beli emas saat ini gimana? Kemahalan apa masih boleh gitu? Dengan posisi saat ini, kondisi saat ini. Apa nunggu turun dulu gitu? Koreksi dulu gitu. Oke Pak. Harga emas per 1 gram ini loh saat ini tuh. Iya. Oke. Jadi ini ya kalau kita menyimpan emas itu harus
pertama tentukan tujuannya, yang kedua sesuaikan dengan bentuk emasnya. Kalau kita simpan emas fisik dan memang direncanakan buat tujuan jangka panjang seperti yang saya sebutkan, itu secara anuitas harga harga emas itu memang memberikan kenaikan 10%, dan 10%-nya ini anuitasnya dalam USD ya Pak. Itu buat harga emasnya itu bisa diperhatikan sih di Google, ntar bisa di-search. Jadi anuitas 10% pun ini dalam USD. Itu keuntungan pertama. Keuntungan yang kedua itu kan rupiah, kalau kita perhatikan kurs rupiah dibandingkan dengan USD itu lebih cenderung melemah ya. Jadi kalau kita simpan emas itu ketika harga emas meningkat, kita mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga emas dibanding USD, dan di saat yang bersamaan kita menikmati juga pelemahan nilai rupiah terhadap USD. Jadi kalau kita simpan emas fisik dan tujuannya memang jangka panjang, menyimpan emas fisik di hari ini pun masih masih potensial. Cuman kalau kita perhatikan dengan isu global yang sekarang, di Amerika sekarang kan dia punya inflasi lagi ini ya, gila-gilaan. Yang kemarin di info terakhir rekor menembus 40 tahun inflasi tertinggi gitu kan. Dan kalau kita perhatikan ini rekor ini pun masih mungkin pecah. Dan kalau rekor ini pecah, indikasinya adalah the Fed nanti dia akan meningkatkan lagi dia punya suku bunga, dan kalau dia meningkatkan suku bunga, indikasinya harga emas secara USD akan menurun, tetapi harga rupiah dibandingkan dengan USD itu bisa bisa terjadi pelemahan. Jadi kalau kita lihat harga emas secara USD dalam jangka pendek, dan di sini pun saya lihat harga emas melemah ya secara USD. Cuman kalau kita simpan emas secara fisik di rupiah, harga emas masih cenderung stabil. Jadi kalau penurunan harga emas secara USD diimbangi dengan pelemahan rupiah. Jadi kalau yang kita simpan emas fisik, menurut saya sendiri saat ini it's okay. Kecuali ini ya, kecuali buat orang yang bermain di pasar komoditi dan ingin untung singkat, ini berbahaya. Harus ada skill-nya lagi. Ya begitu Pak ya. Ya, pada dasarnya kalau emas fisik kita nggak terlalu terpengaruh dengan naik turunnya gitu ya. Iya. Tapi kalau bermain di komoditi ya lagi nyungsep nih emasnya. Komoditi hati-hati. Oke. Nah, tadi Bu Sylvia tuh ya, nggak ada door prize nih setengah gram aja katanya. Iya Pak Yan, kebetulan saat ini kita lagi fokuskan mau bagi-bagi emasnya di kantor Jakarta nih. Jadi kalau ada yang tinggal di Jakarta boleh rombongannya dibawa ke kantor, nanti kita bisa bagi-bagi emas di sana. Jadi kalau misalkan bisa mengumpulkan 15 atau 20 orang, nanti kita kasih lucky draw seperti biasa. Nah, memang programnya lagi kita fokuskan untuk offline di kantor ya, Kak Boni ya. Siap. Nah, tuh yang undangan juga terbuka ya. Tuh, yang benar, nah tuh lihat tuh Pak Hans langsung pengen ke kantornya deh tuh. Nah, kalau yang langsung mau ke kantornya Public Gold, silakan kontak Pak Boni ya atau Bu Sylvia ya, nanti minta nomor. Boleh, ditunggu sekali. Ya, silakan ada Bro Swandi, silakan Bro. Oke, thank you Bro Joana. Halo Pak Boni, halo Bu Sylvia. Ya. Oke, menarik banget nih mengenai yang emas ini ya, karena kan memang kebetulan saya kan di bidang keuangan, jadi kita juga ngikutin lah ya. Nah, mungkin pertanyaan saya bukan lebih ke arah ke technical trading emas atau apapun, lebih ke arah di Public Gold kan memang lebih berfokus kepada invest emas yang lebih ke arah fisik. Oke, fisik. Nah, pertanyaan satu, tadi cukup menarik dari Bu Sylvia katakan bahwa sudah pernah dites, dibawa ke toko emas, di mana toko emas itu menilai harga emasnya itu dengan harga pasar yang saat itu juga sama ya. Nah, di satu sisi Pak Boni juga mengatakan bahwa
kalau tipsnya adalah kalau bisa menjual emas kembali itu ke company, ke brand yang sama, which is dalam hal ini kalau kita beli di Public Gold berarti ya kalau bisa jualnya ke Public Gold juga. Oke. Nah, berbicara mengenai Public Gold, ini kan kita bukan bicara ini pandangan secara umum ya, secara awam adalah tiap kali kalau orang mau beli emas pasti dikira ke merek sebelah, ke toko sebelah lah, toko sebelah. Ya, karena apa? Karena memang udah lama banget dan dia itu perusahaan BUMN milik negara. Jadi kalau bicara potensi bangkrut hampir tidak ada, karena dia perusahaan milik negara, pasti akan diselamatkan. Nah, kita tahu yang namanya company itu pasti namanya berbisnis pasti ada up and down. Di satu titik mungkin kita tidak tahu ya ternyata Public Gold itu memutuskan tidak berinvestasi lagi di Indonesia sehingga harus kembali ke negara asal yaitu di Malaysia gitu kan. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan fisik emas yang sudah dimiliki? Karena ya misalnya kita beli di Public Gold, karena kita kan berbicara kalau beli emas fisik itu bukan untuk jangka pendek, nggak 1 tahun, nggak 2 tahun, bahkan mungkin bisa jadi puluhan tahun, bisa jadi untuk emas kawin anaknya. Ya, kita nggak ada yang tahu gitu emas kawin. Nah pertanyaannya adalah suatu ketika mungkin ini setelah puluhan tahun itu mau dijual kembali dan ternyata di Indonesia ya ada perubahan kebijakan ataupun apapun itu yang mengakibatkan itu tidak bisa dijual, harus dijual ke perusahaan yang sama. Nah, yang saya mau tanyakan adalah seberapa komitmen dari Public Gold itu di Indonesia. Terus kedua, kalaupun memang tidak bisa dijual di Indonesia, apakah kita bisa bawa ke Malaysia untuk dijual? Nah itu sih Bu Sylvia, Pak Bu, mungkin itu sedikit informasi yang mau saya dapetin karena saya bertujuan adalah untuk beberapa customer saya yang mungkin misalnya deal sama saya, mungkin saya akan bisa ngajak kerjasama dengan Public Gold untuk memberikan apresiasi kepada mereka. Cuman concern-nya adalah ketika saya setelah memberikan apresiasi dan mereka memutuskan di suatu ketika mereka mau menjual tapi mereka tidak bisa lagi liquid emasnya ini. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Nah, ini saya perlu yakinkan kepada mereka. Thank you. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Suwandi. Jadi kalau mengenai komitmen Public Gold sendiri di Indonesia, memang saat ini owner dari Public Gold sendiri sedang serius-seriusnya nih dengan membangun bisnis di Indonesia. Salah satunya adalah telah membuka pabrik tadi, kemudian juga kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia. Tapi tidak salah juga tadi apa yang dikatakan Pak Suwandi, apa yang terjadi jika kemungkinan itu sampai terjadi gitu ya. Nah, memang selama ini Public Gold ini selain di Malaysia ada di Indonesia, Singapura, Brunei juga. Jadi untuk emasnya sendiri itu dari Malaysia bisa dijual di Indonesia, begitupun sebaliknya yang beli dari Indonesia itu bisa dijual juga di Malaysia. Jadi untuk produk Public Gold itu bisa dijual berlaku di kantor Public Gold manapun. Selain itu juga sebetulnya banyak customer Public Gold yang sudah membuktikan sendiri bisa menjual emas Public Gold itu tidak hanya di negara-negara yang sudah ada kantor Public Gold, tapi di luar itu juga bisa. Salah satu contohnya itu ketika ada yang umroh, dia membawa emas Public Gold, baik itu yang dinar ataupun yang kepingan lain, lalu ketika kehabisan dana dan butuh dana tambahan, itu dia coba menjual emasnya Public Gold di sana dan itu laku. Bahkan kalau di luar sertifikat itu tidak dipertanyakan malah gitu. Jadi ketika mau jual langsung tes emasnya asli 24 karat aslinya juga bagus ya, 999,9, maka langsung dihargai dengan nilai yang tinggi. Nah, rata-rata memang kalau di luar sepengalaman dari customer kami mereka tidak terlalu membutuhkan sertifikat itu. Yang penting ketika dites memang emasnya asli. Nah, karena kan memang emas sendiri sebetulnya walaupun apapun itu mereknya, pada akhirnya itu yang akan dites itu atau dicek itu adalah keaslian dari emas itu sendiri. Nah, yang kita tahu juga dari zaman dulu kan mungkin emas itu masih berbentuk
apa namanya lempengan gitu-gitu yang belum punya merek yang lain sebagainya, tapi masih bisa dijual juga sampai sekarang kalau emas itu memang terbukti keasliannya seperti itu. Jadi kalaupun tidak bisa dijual di Indonesia, itu tentu bisa dijual di Malaysia, di negara-negara yang ada public code-nya ataupun di luar dari itu. Kemarin juga sudah coba juga, kami ada program untuk ke Dubai, itu juga coba dijual di sana, bisa juga gitu. Artinya sudah banyak yang mencoba dijual di berbagai negara dan berhasil. Dari Ko Boni mungkin ada yang ingin ditambahkan kok? Oke, ya. Tambahannya itu ini aja sih. Sekalian ini ya di kolom komentar ada pertanyaan kan ini. Dari Pak Arjo. Eh ya, Pak Arjo Menurut ini kan ini ya. Iya, kenapa? kalau kalau yang di pertanyaan Pak Arjo ini kan saham gitu ya. Ya. Saham lebih bagus dibanding emas. Oke, jadi karakteristik emas itu adalah harganya emas itu adalah sesuai dirinya sendiri. Berbeda dengan paper aset ya. Paper aset mungkin seperti saham dalam jangka waktu 10 tahun, 20 tahun mungkin keuntungan dia bisa ratusan persen, ribuan persen. Hanya saja yang seperti itu harganya itu adalah berdasarkan persepsi. Berbeda dengan emas. Harga emas itu sesuai dengan emasnya itu sendiri, supply dan demand internasional. Sedangkan kalau paper aset dan sebagainya itu kan hanya ini ya, mewakili saja. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Sylvia juga itu, kalau emas dibawa ke negara A, B, C, itu yang akan kembali dites itu bukan sertifikatnya, tetapi keasliannya juga. Jadi karakteristik emas itu adalah harganya itu ya sesuai fisiknya sendiri. Dan ini sih Ya tambahan juga mungkin ya, kalau yang kalau saya untuk pernah emas itu belajar, yes. Kalau yang saya pernah belajar mungkin emas itu untuk lindung nilai gitu ya, karena nilainya tetap gitu. ya, Kalau ya, saham itu kan bisa naik, iya kalau naik, tapi kalau jeblok jadi saham gocap kan lumayan nyesek. gocap, ya bisa juga. Dan kalau di IHSG juga kan, saya kan ada juga di situ. Beberapa perusahaan dia mungkin sempat dapat penghargaan ini, penghargaan itu, masuk LQ45 dan sebagainya. Cuman kalau kita perhatikan, walaupun di LQ45 dibilang liquid, direkomendasikan, ada kalanya juga, biarpun sudah dibilang di oke, tiba-tiba ada kasus, resiko apapun bisa saja terjadi nih. Berbeda dengan emas ya. Ya, karena nilai emas cenderung relatif stabil. Seperti tadi Pak Boni bilang, dia berharga senilai dirinya sendiri gitu ya. Nggak ada plus, nggak ada minus gitu. Izin menambahkan. Yes, Pak Yan. Itu memang lindung nilai terhadap inflasi. Ya. Ya. Mungkin lebih tepat itu. Apalagi kalau public cloud ada promo. Beli satu gratis satu. Wah, itu tambah inflasinya cakep. Mantap. Kayaknya Pak Yan nih pelanggan setia nih kayaknya nih. Iya, sekarang promonya beli 100 gram gratis setengah gram. Harusnya promonya beli satu gratis satu. Ya. Saya dukung Pak Yan, saya dukung. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Nanya satu pertanyaan lagi terkait tips dari Pak Boni atau Bu Sylvia lah buat teman-teman yang ini kan di luaran jual banyak nih jual yang gramasi kecil, setengah gram lah, 1 gram, 0,001 bro. Nah, ada juga yang jual begini. Nah, jual yang kayak gitu. Nah, kalau sampai di padahal itu kan semuanya butuh ongkos cetak, betul ya. Setahu saya adalah semakin kecil gramasinya, ongkos cetaknya itu terhitung semakin mahal, betul ya. Nah, menurut Pak Boni dan Bu Sylvia, sebenarnya yang gramasi berapa sih yang secara apa ya istilahnya best value-nya
Nah, kita ngomong ya best value. Gramasi berapa yang sebenarnya kalau mau cetak itu best value. Kan kalau nggak mungkin dong kita cetak 1 kilo kan terlalu mahal. 1 kilo kan berat banget gitu kan. Nah, terus 500 gram atau 100 gram atau 10 gram atau bahkan 50 gram atau 100 gram gramasi yang best value berbanding dengan harga emas dan ongkos cetaknya. Nah, jadi mungkin buat di sini buat teman-teman yang mau mengkoleksi emas, jadi tahu nih, oh harga emas ini di gram berapa nih yang saya harus beli nih. Kalau beli gramnya terlalu kecil, nanti kan kemahalan ongkos cetaknya. Apalagi kan Public Gold kan sekarang menyediakan yang namanya pre-order emas, kan bisa nitip dulu uangnya sampai udah terbentuk berapa bisa dicetak langsung. Gitu. Thank you. Ya, mungkin boleh dijawab, Bu Sylvia. Oke, betul ya Pak. Mungkin di luar sana udah banyak emas dengan ukuran yang kecil-kecil. Karena memang karakteristik orang Indonesia itu biasanya senang pegang fisiknya. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat dari harganya, semakin kecil itu semakin mahal gitu ya. Nah, makanya kalau Public Gold ini kita mencetaknya dan mengarahkan customer untuk sebisa mungkin dengan gramasi yang besar. Nah, sebetulnya start dari 1 gram juga itu sudah sudah bagus lah ya, karena untuk biaya cetak di Public Gold sendiri terjangkau, Pak. Nih, sebagai informasi aja, 1 gram di Public Gold biaya cetaknya 30.000. Terus untuk 1 dinar juga sama, 30.000. Untuk 10 gram, 45.000. Jadi untuk ongkos cetaknya kalau di Public Gold sendiri memang tidak begitu jauh ya perbedaannya gitu. Sehingga kalau beli mulai dari 1 gram juga sebetulnya itu udah lumayan. Cuman kembali lagi kepada tujuan dan kemampuan masing-masing orang. Kalau misalkan memang dananya itu udah mencukupi untuk gramasi yang besar, itu baiknya memang langsung yang besar, misal ukuran 50 gram, 100 gram, karena semakin besar gramnya, itu harga emasnya semakin murah gitu. Mungkin Ko Boni ada pengalaman membeli emas di Public Gold dengan gram yang besar nih. Oh iya, sorry, Pak Boni. Ini saya mau tadi kan berbicara mengenai best value. Nah, berbicara nanti pas menjual kembali, sepengetahuan saya, toko emas itu tidak selalu mau menerima emas yang gramasi besar, benar nggak? Gitu. Mereka lebih cenderung menerima gramasinya yang mungkin hanya maksimal 50 gram. Karena kalau kayak 100, kan nilai yang mereka harus bayar buyback itu lebih mahal. Benar atau tidak pendapat itu ya? Oke, iya Pak Suwandi. Jadi kalau yang kita mau jual emas kembali ke toko emas, apalagi toko emasnya nggak punya dana seperti itu, ya emang belum pasti mereka mau beli sih. Apalagi kalau ukurannya besar begitu kan ya. Jadi buat mensiasatinya sih ini sih kembali ke kitanya sendiri ya. Kalau buat saya sendiri untuk simpanan pribadi ya, simpan yang langsung sekilo pun itu nggak disarankan juga ya. Mungkin lebih enak 100 gram ada 10 seperti itu. Jadi daripada langsung punya sekilo begitu, mau disimpan pun was-was juga mungkin kan gitu. Cuman kalau kembali ke pertanyaan Pak Suwandi, enaknya berapa sih ukurannya, yang bisa jawab itu adalah diri kita sendiri. Kalau menurut saya ya, harga yang dikasih di Public Gold itu kan selisih spread kita beli dan jual di sekilo, di 1 gram itu ada di range 6-9%. Dan tujuan kita menyimpan itu adalah bertahun-tahun. Ini kan hanya selisih 3% lah ya, dibanding yang sekilo dengan 1 gram itu. Dengan
kita melihat harganya bisa naik 10% per tahun, dari sisi harga di USD, belum lagi kenaikan dari pelemahan rupiah, itu 3% itu dibanding kita hanya, wah nih mau disimpan sekarang, beli sekarang, bingung sendiri. Akhirnya kita sama sekali nggak mulai menyimpan emas, sibuk sendiri. Enaknya beli yang 1 gram, 10 gram, 50 gram. Itu akhirnya kita malah nggak mulai-mulai simpan emas. Padahal itu selisih harganya hanya sedikit. Jadi kalau menurut saya mau dimulai dengan 1 gram pun ya udah, it's okay. Jalan aja dulu. Ya. Tapi kalau pengalaman saya memang lebih enak nyimpen dalam kecil-kecil karena kan kalau kita butuhnya kan nggak mungkin sekilo gitu. Iya betul. Kalau punya Sekilo ntar dijual 1 kalau kita punya 1 kilo, mendingan kita misalnya ya punya 5 gram, 5 gram, 5 gram ada 20 gitu ya. Jadi kan ketika butuh ya cuma dijual 5 gramnya aja gitu. Iya Ada betul. Bu Yustin angkat tangan, silakan Bu Yustin. Jadiin bata. Selamat malam ya Pak Juanda, Ko Boni sama Mbak Sylvia nih. Saya tanya, saya dari awal-awal itu agak ketinggalan ya. Ada yang beberapa instrumen. Kenapa kita harus investasi di emas ini ya? Itu ya kalau nggak salah ya. Yang ada 5 atau berapa tuh? Saya ketinggalan di poin nomor 2 sama nomor 3. Bisa diulang lagi nggak? Boleh silakan Bu Sylvia. Ya, cuma itu aja sih. Atau nanti juga bisa dilihat rekamannya sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, boleh di-share lagi Bu Sylvia Secara buat Bu Yustin. garis besar juga nggak apa-apa, takut Boleh. terlalu panjang lebar mungkin. Iya, sebetulnya ini sih Bu yang tadi juga lagi kita bahas ya. Kalau poin yang nomor 2-nya yaitu terlindungi ya. Jadi Iya. kan tadi kita sudah diskusi juga ya bahwa emas itu memang lebih tepatnya adalah sebagai pelindung dari inflasi dan deflasi yang memang ini tuh udah jadi masalah klasik nih dari dulu, dan memang uang kita atau rupiah kita itu tidak terlepas dari masalah inflasi ini. Nah, gimana caranya supaya kita ini ketika memiliki aset atau kita punya uang, agar uang kita itu bisa terhindar dari inflasi tersebut, maka salah satunya adalah dengan menyimpan emas gitu. Jadi memang emas sudah terbukti bisa melindungi dari nilai inflasi dan deflasi. Selanjutnya nomor ya, stabil ya. Iya, betul. Poin yang ketiga ya Bu ya, yang belum. Ya. Yang ketiga ya likuiditasnya tinggi gitu. Jadi emas itu kalau misal kita punya emas, kita butuh kapanpun itu bisa kita jual di saat itu juga. Yang pertama mungkin kalau kita darurat banget ini kita bisa jual emas langsung ke saudara kita, ke tetangga kita gitu ya. Tanpa perlu dokumen-dokumen, tanpa harus urus surat-surat gitu. Tinggal kita serahkan emasnya, kita terima uangnya. Praktis ya. Iya, praktis, betul. Terus juga selama masih ada toko emas, berarti kita ada tempat untuk menjual emas kita gitu. Jadi itu yang paling aman. Kalau misal kita simpannya dalam bentuk properti atau yang lainnya, itu kan perlu waktu ya Bu ya. Misal Ibu punya sawah yang dokumen juga ini ya ribet ya. Pertama juga mungkin kecocokan ya Bu, orang lihat dulu, kemudian suka. Nah, itu untuk memutuskan jadi atau tidaknya juga perlu waktu, kemudian pemindahan dokumennya seperti itu. Iya, betul. Nah, jadi emas memang yang paling mudah dicairkan, gampang dibawa kemana-mana, gampang dipindah tangankan untuk dijual seperti itu, Ibu. Ada lagi, Ibu? Udah cukup deh. Kebetulan saya nggak aktivis sosial yang suka sosialisasi pindah-pindah perusahaan. Iya. Jadi mungkin bisa ini aja lah ngambil ilmunya dulu. Iya Ibu. Ya. Nah ini tadi ada pertanyaan juga dari Bu Alis nih. Bedanya apa dengan Antam? Tadi udah dijelasin ya, beda merek doang. Iya betul, beda merek aja. Kalau emasnya karatasenya dan juga kemurniannya itu sama-sama 24 karat ya.
Ya, itu dari Pak Arjo. Bila berinvestasi dengan membeli saham perusahaan emas seperti BUMN, apakah lebih menguntungkan? Nah, kita nggak membahas saham sih sebenarnya. Silakan Pak Boni, ada tanggapan? Iya, jadi ini ya, saham perusahaan emas itu umpama di Indonesia kan ada Antam, ada MDKA ya. Kalau seperti itu sih ini, jadi yang menggerakkan harganya Antam, harganya MDKA itu dia nggak berkorelasi positif langsung dengan harga emas internasional nih, yang harus diperhatikan. Dan dia kan juga ini ya, mungkin ada ini sektor-sektor lain, ada isu, ada corporate action. Jadi kalau kita mau membandingkan buat long investment dengan menyimpan saham perusahaan yang bergerak di bidang emas itu nggak bisa ini sih, nggak bisa dibandingkan ya. Karena simpelnya ini aja sih, lihat aja chart perusahaannya, harga harga sahamnya dengan chart harga emas di fisik Indonesia, bandingkan aja. Dan saya yakin perusahaan-perusahaan yang ini kalau dilihat chart-nya naik turunnya itu nggak memberikan kestabilan seperti harga emas. Begitu aja sih. Oke. Nah, ini juga Pak Arjo nanya, kalau jual beli emas bisa tanpa dokumen, dari mana kita tahu bahwa emasnya bukan curian atau palsu? Itu kembali lagi sih, Mas. Biasa Gimana ini ya, tuh? kalau curian dia mungkin jualnya ke toko emas yang mau bikin perhiasan mungkin ya. Iya. Itu kalau orang mau beli penada atau enggak, ya itu kembali lagi ke orangnya masing-masing gitu ya. Saya mau tanya Pak, mau tambahkan boleh? Ya, Pak Paulus, silakan Pak Paulus. Iya, menarik nih informasinya. Tadi kan disebutkan fungsinya lindung nilai terhadap inflasi dan deflasi. Barangkali kalau ada data ya yang bisa membandingkan antara laju inflasi yang terjadi dalam 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun terhadap kenaikan emas itu sendiri, kita bisa bandingkan sebenarnya seberapa stabil dia bisa mengcover. Kenapa saya katakan demikian? Karena zaman orang tua kita kan nyimpen emas tuh lama ya. Lama itu pertama untuk membayar sekolah anaknya. Jadi bisa mungkin 5 tahun atau 10 tahun. Terutama kalau anak itu mau masuk perguruan tinggi. Nah, kemudian buat diwariskan, nah, mungkin bisa 20 atau 30 tahun setelah dia selesai masa kerja dia, lalu dia punya warisan lah. Nah, kalau ada data ini saran ya, kalau ada data mungkin kita bisa lebih yakin bahwa investasi jangka panjang emas ini betul-betul cocok dengan lindung nilai inflasi tadi. Atau karena kan ya saya paham karena inflasi tiba-tiba deflasi itu kan nanti kena rata-ratanya berapa ya lindung nilai terhadap kenaikan harga emas dan inflasi. Ya, gitu aja. Terima kasih. Nah, menarik tuh. Apakah dari Public Gold punya datanya atau enggak? Sebetulnya ada Pak, biasanya saya bawakan juga Oke. ini apa namanya data. Cuman saya harus cari dulu nih dokumennya. Ya, Takutnya nggak keburu waktunya. boleh, nggak apa-apa. Bawakan. Yes, tapi kalau dilihat tadi penjelasan dari Pak Boni gitu ya, kalau di mana rata-rata kenaikan nilai emas itu kurang lebih plus minus 10% ya, sama ya dengan kita juga ya, kenaikannya kurang lebih segitu juga gitu. Dan salah satu, kadang kalau yang saya dengar dari teman-teman yang berseliweran di jagat sosial media gitu ya, mereka selalu ngebandingin gitu. Zaman dulu beli kambing pakai 1 gram emas, zaman sekarang juga masih tetap sama tuh, 1 gram emas bisa beli 1 kambing. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bu Alis lagi nih. Maaf, Mas, ini ada sertifikatnya, bisa laku di toko emas kalau dijual? Bisa, Bu. Tadi udah dijelasin. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ryan? Iya, biasanya itu emas itu kan jadi underlying aset. Kalau di negara maju itu kan Federal Reserve kalau cetak uang berdasarkan emas kan, emas yang dipunyai dan devisanya. Tapi kalau bisa itu Bu Sylvie juga cerita itu ada program di Public Gold itu
beli emas bisa nyicil, bagus lah untuk ibu-ibu ya menyisihkan uang buat program beli emas. Jadi membuatnya asetnya berimbang, nggak semua pegang duit rupiah yang rentan saat ini gitu, Pak. Nah, betul tuh. Jadi mungkin ini perlu di highlight nih ya. Jadi buat ibu-ibu daripada nyicil beli emas cilik, berasumsi bahwa 1 gram emas cilik itu nanti bisa senilai dengan 1 gram emas 1 biji gitu ya. Lebih baik mana gitu. Mendingan nabung duit dulu, cicil emas gitu ya, cicil duitnya dicicil, fisiknya belum dapat, tapi begitu 1 gram dicetak, atau kita beli ini emas cilik, emasnya udah dapat banyak nih, itu hasilnya sama nggak tuh? Nah, gitu. Iya, izin menambahkan Pak Juanda soal cicilan emas. Ini juga salah satu yang paling diminati ya dari program yang dimiliki Public Gold, karena bisa memudahkan customer untuk bisa punya emas dengan gram yang diinginkan. Misal ada customer yang mau punya 1 dinar tapi dananya belum mencukupi untuk beli langsung. Nah, sementara kita tahu kan kalau harga emas itu naik turun terus gitu ya setiap harinya. Nah, kalau di program cicilan itu kita bisa kunci harganya di awal dan Public Gold juga tidak mengenakan bunga. Jadi dalam jangka waktu 12 bulan itu harganya tetap. Dan customer misal nilai cicilannya itu per bulan di 350.000 misalkan. Nah, itu tetap sampai di akhir cicilan seperti itu. Nah, kalau udah punya cicilan seperti itu, kita kan udah tahu nih kalau kita akan punya emas 1 dinar atau akan punya emas 10 gram begitu ya. Nah, itu biasanya lebih bisa memotivasi kita atau bisa tips agar kita konsisten menyimpan emas juga salah satunya dengan itu. Kita sudah berkomitmen ya untuk bisa menyisihkan sebagian dari pendapatan kita atau uang yang kita miliki untuk bisa beli emas, untuk kita tabung ke emas gitu. Jadi kalau udah tahu nih per bulan kita harus keluarkan sekian melalui program cicilan di Public Gold gitu. Itu Ya. sih Pak. Jadi jangan duitnya dibeliin emas cilik gitu ya. Betul, mending langsung aja pilih yang gramnya agak besar tapi bayarnya bisa bertahap gitu. Yes, betul. Oke. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Kalau nggak ada, saya izin menyampaikan beberapa buah pengumuman sebelum kita foto bersama ya. Oke. Nah, teman-teman, bagaimana jika ada cara yang murah dan untuk mengembangkan network bisnis? Pernahkah Anda mengalami masalah berikut di network yang tetap mengembangkan bisnis, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan Anda tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional, bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia. Jika Anda pernah mengalami masalah-masalah di atas, maka Anda tidak perlu bersedih karena Anda tidak sendirian. Sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Dan jika Anda sudah melakukan segala macam upaya seperti misalnya ikut seminar motivasi, ikut kelas workshop, ikut berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event, ikut berbagai macam bazar, tetapi belum bisa menyelesaikan, maka Anda wajib mencoba, yaitu adalah berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Karena apa yang Anda lakukan saat ini mungkin baik pertumbuhan diri dan bisnis Anda sendiri, tetapi untuk bisnis Anda bisa besar, Anda butuh berkolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis. Memperkenalkan iCommunity, ini adalah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnisnya. 3 alasan kenapa Anda perlu join di dalam iCommunity ini. Yang pertama ini adalah valuable community, ya. Yang kedua adalah quality leads, dan yang ketiga adalah low cost. Valuable community, teman-teman akan mendapatkan akses networking, akses learning, dan akses untuk berkontribusi. Sedangkan quality leads, teman-teman bisa mendapatkan leads customer baru, leads reseller baru, ataupun leads customer retention. Sedangkan low cost, teman-teman tidak perlu keluar biaya iklan, ya, karena kita saling memperkenalkan melalui word of mouth, serta konten-konten freemium untuk upgrade skill.
Nah, bagaimana iCommunity bisa membantu Anda berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional? Kita memiliki 6 kegiatan yang teman-teman bisa ikuti secara kebanyakan gratis ya, mostly gratis. Yang pertama adalah iCommunity Level Up Club. Ini adalah event mingguan untuk belajar dan saling berkenalan untuk seluruh anggota dan umum. Seperti pada malam hari ini, ya teman-teman bisa ngikutin selama setahun ke depan ya, teman-teman bisa blok kalendernya. Kamis 19.30 menggunakan link Zoom yang sama setiap minggunya, teman-teman bisa mengikuti ILC. Yang kedua adalah iCommunity Business Matching. Ini adalah event business meeting rutin ya yang diadakan oleh sesama anggota, dan untuk mendapatkan hasil maksimal, meeting hanya diikuti maksimal 10 sampai 15 peserta saja. Kemudian setelah business matching, teman-teman bisa melakukan one-on-one meeting, dan akhirnya teman-teman bisa melakukan saling mereferensikan bisnisnya. Kita juga bisa mengikuti company visit serta business summit. Nah, jadi ini adalah kegiatan kita, teman-teman. Teman-teman hari ini sudah mengikuti ILC, saya dorong teman-teman untuk mengikuti juga iCommunity Business Matching, supaya bisnis teman-teman bisa diperkenalkan, ya memperkenalkan bisnis teman-teman, dan ketemu pasangannya ya untuk berkolaborasi. Kemudian setelah itu bisa melakukan one-on-one meeting, serta melakukan referensi bisnis. Ya, kalau itu sudah terjadi, saya yakin profit teman-teman pasti akan meningkat. Nah, ini adalah iCommunity Business Matching. Kita punya 3 jadwal nih selama seminggu ke depan. Ada saya besok akan mengadakan business matching jam 19.30 hari Jumat, dan gratis teman-teman ya. Hari Senin 18 Juli Bu Evelyn, dan Senin 25 Juli juga Bu Evelyn ya. Untuk mengikutinya teman-teman tinggal ke website kita di iCommunity.id, kemudian klik cari meeting, kemudian klik join meeting yang teman-teman pengen ikutin, gratis ya. Nah, ini contohnya kita ada 10 sampai 15 orang ya. Kita bisa saling berkenalan ya. Bayangkan kalau teman-teman mau ketemu orang, ketemu prospek gitu ya, satu persatu, itu capek banget, lama banget. Nah, di dalam sebuah business matching, teman-teman bisa langsung bertemu dengan banyak pebisnis dan profesional, dan bisa saling memperkenalkan bisnisnya masing-masing. Nah, ini adalah one-on-one meeting di mana kita saling kenalan ya. Kalau saya punya tagline adalah semua diselesaikan di meja makan. Jadi kita negosiasi, kita kenalan, kita bahas bisnis itu di meja makan kalau sama saya. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram kita, ada di iCommunity Official, serta subscribe YouTube kita di iCommunity.id. Dan tidak lupa, saya ingatkan juga hari Minggu ya, buat teman-teman yang pengen belajar membangun komunitas nih, ya, dan untuk membangun bisnis berbasis komunitas. Teman-teman bisa ikutin acara saya, ya, saya akan mengadakan di Jakarta, di Bakmi Naga Resto, hari Minggu 17 Juli, jam 12 sampai 14 ya. Nah, itu biayanya cuma 100.000 termasuk networking lunch. Jadi teman-teman bisa saling berkenalan, serta belajar bagaimana cara membangun komunitas untuk bisnis teman-teman ya. Karena saya punya impian kita bisa saling bersinergi teman-teman ya, komunitas satu dengan komunitas lain ya. Apapun komunitas yang teman-teman pengen bangun ya, apapun komunitas untuk bisnis Anda ya, kita bisa berkolaborasi ya. Untuk pendaftaran bisa ke Delisa, dan nanti biayanya pembayaran semua dibayar ke rekening PT ya. Dan thank you teman-teman, untuk menutup acara pada malam hari ini, kita bisa foto bersama ya. Buat teman-teman yang bisa open cam, silakan open cam. Kita akan foto bersama. Silakan teman-teman yang bisa open cam. Saya hitung sampai 3. Oke ya. 1, 2, 3. Yeay, thank you teman-teman. Dan dengan demikian saya undang juga teman-teman untuk saling open mic-nya, dan kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada Bu Sylvia dan Pak Boni atas sharing-nya yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih Thank you, banyak Bu Pak Juanda. Terima Bapak kasih. Ibu semua terima kasih. Terima Thank you kasih. semua. Saya end all ya. 1, 2, 3. Bye-bye.